Да. Что у вас там горит? Взрыв внутри, на главном корпусе, третий, четвертый, между третьим и четвертым. А там люди есть? Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Indonesia pada akhir tahun 90-an adalah negara yang mengalami pertumbuhan pesat. Namun di balik kemakmuran itu tersimpan ancaman besar. Krisis moneter 97-98 bukan sekedar peristiwa ekonomi. Ia menandai perubahan mendalam dalam sejarah politik dan sosial bangsa ini. Krisis ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketergantungan pada modal asing dan kebijakan ekonomi yang tidak konsisten. Dampaknya sangat luas, mulai dari penurunan nilai tukar rupiah hingga kerusuhan sosial yang mengguncangkan stabilitas politik, yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Untuk memahami krisis ini, kita harus kembali ke tahun-tahun sebelumnya. Era Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno berakhir dengan kudeta yang dipimpin oleh Soeharto pada tahun 65. Keterlibatan Amerika Serikat dalam kudeta ini tidak bisa dipisahkan dari ketakutan mereka terhadap pengaruh komunis di Asia Tenggara. Kudeta ini menandai perubahan besar dalam politik Indonesia, di mana Soeharto membangun rejim Orde Baru yang berfokus pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ekonomi yang bergantung pada modal asing dan utang luar negeri menciptakan kerentanan. Setelah kudeta, Soeharto memimpin dengan tangan besi. Dalam waktu singkat, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sebagian besar berkat pinjaman dari IMF dan investasi asing. Namun, ketergantungan ini membawa konsekuensi. Setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 1966, Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi yang agresif. Di bawah rejim Orde Baru, Indonesia membuka pintu bagi investasi asing dan menerima bantuan dari lembaga internasional seperti IMF. Meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai angka yang mengesankan, ketergantungan pada modal asing menciptakan kerentanan. Teori dependensi menjelaskan bagaimana negara-negara berkembang seperti Indonesia bergantung pada negara maju untuk modal dan teknologi. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global. Dalam konteks Indonesia, ketergantungan ini terlihat jelas sebelum krisis moneter 97-98, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi didorong oleh pinjaman luar negeri dan investasi asing. Krisis ini dipicu oleh pelemahan mata uang Thailand yang memicu pelarian modal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Depresiasi nilai rupiah memperburuk utang luar negeri yang denominasi dolar Amerika, menyebabkan kepanikan investor asing dan krisis likuiditas. Intervensi lembaga internasional seperti IMF menunjukkan ketidakmampuan Indonesia untuk mengelola krisis tanpa bantuan eksternal, menciptakan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi. Krisis ini bukan hanya dampak ekonomi,
tetapi juga memicu gejolak sosial dan politik yang berujung pada perubahan kepemimpinan, mencerminkan bagaimana ketergantungan ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas nasional. Dengan demikian, teori dependensi tidak hanya menjelaskan hubungan ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat dan politik di Indonesia. Krisis dimulai di Thailand pada tahun 97. Ketika pelemahan mata uang baht memicu kepanikan di seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pelemahan baht ini disebabkan oleh akumulasi utang luar negeri yang tinggi dan ketergantungan pada modal asing. Ketika investor kehilangan kepercayaan, terjadi pelarian modal besar-besaran yang memperparah situasi ekonomi Indonesia yang sudah rentan akibat ketergantungan pada investasi asing dan utang luar negeri. Krisis moneter yang melanda Thailand pada 97 bukan hanya berdampak lokal, tetapi juga menciptakan gelombang pelarian modal yang meluas ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Ketidakstabilan ini dipicu oleh defisit neraca pembayaran dan ketergantungan tinggi terhadap modal asing. Nilai tukar rupiah terjun bebas dari 2.500 menjadi lebih dari 17.000 per dolar Amerika dalam waktu singkat. Inflasi melonjak, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, dan banyak perusahaan bangkrut akibat penarikan modal asing. Krisis ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk defisit neraca pembayaran yang berkepanjangan dan ketergantungan pada modal asing yang rentan terhadap gejolak global. The period from 1989 to 1996 stands as a remarkable era for Indonesia's economy, showcasing some of the most impressive growth figures in the country's history. The exchange rate of the Indonesian rupiah against the US dollar was around 2,000 rupiahs per US dollar, reaching its lowest point at 1977 rupiahs per US dollar in 1991. Sebagai respon terhadap krisis ini, demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh Indonesia. Masyarakat menuntut reformasi ekonomi dan politik, mengungkapkan kemarahan terhadap pemerintah yang dianggap gagal mengelola situasi. Demonstrasi ini tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi, tetapi juga menandakan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Kondisi ini berujung pada kerusuhan sosial yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum, yang menuntut perubahan struktural untuk mengatasi dampak krisis. Ketidakstabilan politik semakin memperburuk situasi, memicu ketidakpastian di kalangan investor asing dan memperburuk nilai tukar rupiah. Krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 97 sampai 98 bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang menghancurkan kehidupan banyak orang. Dalam wawancara dengan ekonom dan saksi mata, terungkap bagaimana krisis ini mengubah wajah masyarakat. Ekonom menjelaskan bahwa ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri dan investasi asing menciptakan kerentanan terhadap fluktuasi pasar global. Saksi mata menceritakan pengalaman pahit, seperti kehilangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar akibat inflasi yang melambung. Mereka menyoroti dampak kebijakan IMF yang sering kali lebih mengutamakan stabilitas keuangan daripada kesejahteraan masyarakat, memperburuk kondisi sosial dan ekonomi. Akibat krisis inilah tingkat pengangguran menjadi meningkat drastis. Banyak keluarga kehilangan sumber pendapatan mereka,
sementara harga barang-barang pokok melambung tinggi hingga 3 kali lipat. Lonjakan inflasi yang terjadi akibat krisis moneter menyebabkan daya beli masyarakat menurun secara signifikan. Kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari seperti beras dan minyak goreng membuat banyak keluarga terpaksa mengurangi konsumsi makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Pengangguran yang meningkat juga berdampak pada kesehatan mental dan sosial masyarakat. Banyak individu merasa putus asa karena kehilangan pekerjaan, dan situasi ini memicu ketidakstabilan sosial. Dengan semakin sulitnya mencari pekerjaan baru, pemerintah terpaksa mengambil langkah-langkah darurat untuk mengatasi masalah ini, termasuk program pelatihan kerja dan bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terkena dampak. IMF datang dengan tawaran bantuan, tetapi dengan syarat yang memberatkan. Reformasi politik dan ekonomi dipaksakan, tetapi justru memperburuk keadaan. Intervensi IMF di Indonesia dimulai pada krisis moneter tahun 97 sampai 98. Saat negara meminta bantuan untuk menstabilkan ekonomi yang terpuruk. IMF menawarkan paket bantuan sebesar 23 miliar dolar Amerika. Namun disertai syarat ketat termasuk liberalisasi ekonomi dan pengurangan subsidi. Kebijakan ini meskipun bertujuan baik, seringkali memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, memicu protes luas akibat kenaikan harga barang pokok dan meningkatnya pengangguran. Ketidakpuasan masyarakat meningkat, rakyat mulai turun ke jalan menuntut perubahan setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian. IMF memberlakukan paket kebijakan ketat yang justru memperparah situasi ekonomi dan sosial. Kebijakan ini yang mencakup pengurangan subsidi dan liberalisasi ekonomi tidak hanya memperburuk kondisi ekonomi tetapi juga mengakibatkan lonjakan harga kebutuhan pokok. Protes meluas di berbagai kota, dengan rakyat menuntut pemerintah untuk mendengarkan suara mereka dan perhatikan dampak kebijakan IMF yang merugikan. Demonstrasi ini mencerminkan frustasi mendalam terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dianggap lebih mementingkan kepentingan asing daripada kesejahteraan rakyatnya. Sikap pemerintah yang kaku dan tidak responsif semakin memicu kemarahan publik, menciptakan gelombang protes yang semakin besar, hingga memunculkan perubahan politik signifikan di Indonesia. Anak sekolah. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 97-98 tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memicu kerusuhan sosial dan demonstrasi besar-besaran. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto meningkat, terutama setelah kebijakan IMF yang dianggap menyengsarakan rakyat. Demonstrasi yang awalnya dipicu oleh kelangkaan bahan pokok meluas menjadi aksi menuntut reformasi total. Aksi demonstrasi ini mencerminkan kemarahan rakyat terhadap kebijakan yang meningkatkan harga barang pokok dan pengangguran. Pada puncaknya, kerusuhan di Jakarta terjadi setelah penembakan mahasiswa Trisakti oleh aparat keamanan. Ayo tembak kalau berani! Nggak boleh, punya hati! Puas kamu! Yang menandai titik balik dalam gerakan reformasi. Masyarakat semakin bersatu dalam menuntut perubahan, dan situasi politik semakin tidak stabil, mendorong Soeharto untuk mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Untuk menyatakan
berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Akhirnya setelah tekanan besar dari rakyat, Soeharto mengundurkan diri. Era baru dimulai untuk Indonesia. Dampak sosial dan politik dari reformasi ini sangat signifikan. Reformasi membawa harapan baru bagi masyarakat yang sebelumnya tertekan oleh rezim otoriter. Munculnya kebebasan berpendapat dan organisasi masyarakat sipil memberikan ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas. Namun transisi ini juga diwarnai ketidakstabilan. Dengan berbagai kerusuhan sosial dan konflik politik yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan baru. Krisis moneter juga menunjukkan bagaimana globalisasi mempengaruhi ekonomi lokal. Dengan semakin terbukanya pasar global, ketergantungan Indonesia pada investasi asing semakin meningkat. Globalisasi telah menciptakan jaringan ekonomi yang kompleks, di mana negara-negara saling bergantung satu sama lain. Di Indonesia, krisis moneter tahun 98 menjadi contoh nyata dari dampak negatif globalisasi. Ketika nilai tukar mata uang Thailand melemah, efek domino menyebar ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, yang sangat bergantung pada modal asing dan investasi luar negeri. Sebelum krisis, banyak proyek besar di Indonesia didanai oleh modal asing. Namun ketika investasi mereka dicabut secara serentak, ekonomi Indonesia lumpuh total. Krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 98 merupakan akibat dari ketergantungan yang tinggi terhadap modal asing. Sebelum krisis, pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat menjanjikan, tetapi sangat rentan terhadap gejolak global. Krisis ini mengajarkan kita pentingnya kemandirian ekonomi dan pengelolaan utang yang bijaksana. Kita tidak bisa terus bergantung pada pihak luar untuk pembangunan kita sendiri. Krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 97-98 memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kemandirian ekonomi. Ketergantungan pada utang luar negeri dan investasi asing membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi global. Dalam wawancara, para ahli menekankan bahwa pengelolaan utang yang bijaksana dan kebijakan ekonomi yang mandiri adalah kunci untuk mencegah krisis serupa di masa depan. Dengan mengembangkan sumber daya lokal dan memperkuat sektor domestik, Indonesia dapat membangun ketahanan ekonominya dan mengurangi dampak dari krisis global. Ekonomi Indonesia tahun depan diperkirakan masih tumbuh positif meskipun masih berkutat di kisaran 5%, di mana pertumbuhan ekonomi diramal lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini. UOB Indonesia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 5,3 hingga 5,5% di 2025. Krisis moneter bukan hanya sebuah tragedi ekonomi, itu adalah titik balik dalam sejarah Indonesia. Dari kehancuran muncul harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Setelah reformasi, Indonesia memasuki fase transformasi yang signifikan. Pembangunan demokrasi menjadi prioritas utama. Dengan pemilihan umum yang lebih transparan dan partisipasi masyarakat yang meningkat, reformasi ekonomi juga dilakukan, termasuk restrukturisasi sektor perbankan dan pengurangan ketergantungan pada utang luar negeri. Masyarakat mulai merasakan kebebasan berpendapat, yang mendorong inovasi dan kreativitas.
Harapan baru ini menciptakan landasan untuk pertumbuhan berkelanjutan, menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih resilient dan mandiri di kancah global. Kami sebagai guru honorer, kami tetap dituntut sama seperti guru-guru yang lain, seperti guru PNS atau P3K. Tantangannya masih sama, tuntutannya sama, namun gajinya itu masih jauh daripada mereka. Kalau mereka mungkin masih dapat sertifikasi, mereka masih dapat tunjangan yang lain-lain, tapi kami sebagai guru honorer, kami hanya mendapatkan gaji yang mungkin kalau dipikir sama orang yang lain gitu ya, mungkin nah, masa sih segitu cukup gitu ya untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan kita juga masih perlu makan, masih perlu mungkin ada tunjangan orang tua, ada tunjangan anak, dan itu masih kita harus cukupi untuk kebutuhan kita pribadi. Bahkan kalau misalnya dihitung dari gaji yang didapatkan sungguh kurang, bahkan ada yang kurang di bawah 1 juta itu ada gitu. Makanya mungkin itu jadi hambatan dari kita ya, untuk terutama gaji. Bahkan gajinya sendiri meskipun Kota Bandung kita notabene kita dapat HPM, tapi HPM itu tidak cair dalam 1 bulan, jadi masih cair berbulan-bulan. Di mana HPM udah cair berbulan-bulan dan gaji pun dari sekolah juga tidak langsung turun, karena itu mengikuti dari bos dari sekolahnya sendiri. Gitu. Emang agak menurun sih, karena mungkin karena biasa kalau ada perubahan cuaca, terus apalagi menjelang pemilu gitu ya, agak lemah gitu ya ekonomi itu sekarang. Penjualan juga agak menurun gitu, karena mungkin karena pemerintahnya terlalu fokus mengurusi pilkada gitu. Masalah saat ini yang dihadapi itu yang dari kita ya, terutama jalan teh. Jalan di Kota Bandung sekarang lebih kecil, sama sekarang pemulungnya juga pada takut karena sering ada razia dari pemulung, jadi pemulung jarang ada yang menjual ke kami gitu. Soalnya kan takut kena razia. Setiap hari di Kota Bandung banyak razia gitu. Kalau di Jawa Barat sekarang susah teh, jalankan cari kerjaan gitu ya. Untuk masih aja sekarang susah gitu. Kerjaan di sini harus pakai jasa juga susah, banyak yang nggak keterima gitu. Jangankan kerjaan, jadi ya paksalah gitu kerja kayak gini gitu. Banyak tantangannya, contohnya dikejar Satpol PP kan kalau belum izin. Terus kedua, kalau dagangan nggak laku kan nggak dapet uang gitu. Jadi pengennya lah yang enak gitu teh, pengen difasilitasin dagang yang nyaman gitu, kayak ada tempat kayak di bazar gitu, jangan di pinggir jalan kayak gini. Soalnya di pinggir jalan kan ada yang kadang minta uang atau kadang ada yang mungut biaya banyak. Jadi pengennya yang nyaman gitu dagang, fasilitas gratis kalau bisa gitu juga. Saya kurang tahu masalah pemerintah, cuman dari dulu juga nggak ada campur tangan pemerintah kalau sama dagang. Kadang dibilang aman, kadang kalau nggak dibilang aman ya nggak aman teh. Kadang kan suka bikin yang jalan macet,
Terus ada warga yang nggak enakan dengan kemacetan, kadang suka ada yang bilang udah jangan dagang lagi di sini gitu. Nah itu jadi keluh kesah bisa